wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga berlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur bisa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Dengan itu nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabatnya yang mulia. Oleh sebab itu saya akan membuat video mengenai moderasi beragama. Apa arti moderasi beragama? Moderasi adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti suatu yang terbaik, suatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di tengah sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Selanjutnya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Tapi benarkah sifat ekstrim itu buruk? Benar, jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seorang melakukan kedermawannya secara berlebih-lebihan, ia pasti bisa jatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama-sama gara-gara mereka berbeda dalam pemahaman keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Ada lagi contoh sikap. Di sini adalah contoh sikapnya adalah ekstrim lain. Ada misalnya seseorang menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas-jelas haram.
Menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju satu pemahaman dengan agama yang lain. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Selanjutnya, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ya, tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama lain. Dia tidak ekstrim, menggunakan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengakibatkan teks pendek. Kata moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Nah, disitulah adalah adanya prinsip beragama yang moderat. Jadi prinsip agama yang moderat adalah adil dan berimbang. Adil dan berimbang, bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub. Jadi keseimbangan dalam hal ibadah. Selanjutnya